Ketika nama Adolf Hitler disebut, dunia tidak hanya mengingat seorang diktator. Dunia mengingat ketakutan. Ketakutan yang melintasi benua. Ketakutan yang menjatuhkan negara dalam hitungan minggu. Ketakutan yang mengubah peta politik global. Di tengah kekacauan Perang Dunia II, Hitler bukan sekadar pemimpin Jerman. Ia adalah simbol ekspansi tanpa batas, propaganda tanpa henti, dan kekuasaan yang dibangun di atas mobilisasi total sebuah bangsa. Namun pertanyaannya bukan hanya apa yang ia lakukan, melainkan mengapa dunia benar-benar takut padanya. Jawabannya jauh lebih kompleks daripada sekadar karena ia jahat. Ketakutan terhadap Hitler lahir dari kombinasi militer, ideologi, psikologi massa, dan kegagalan dunia membaca ancaman sejak awal. Pada 1939, Eropa belum benar-benar pulih dari lupa Perang Dunia I. Satu generasi telah hilang di parit-parit perang. Ekonomi hancur, stabilitas politik rapuh. Mayoritas pemimpin Eropa percaya satu hal, perang besar tidak mungkin terjadi lagi, atau setidaknya tidak dalam waktu dekat. Namun yang dilakukan Adolf Hitler bukan sekadar melanjutkan tradisi perang lama. Ia mengubah cara perang itu sendiri dijalankan. Strategi yang kemudian dikenal sebagai Blitzkrieg atau perang kilat bukan hanya soal kecepatan fisik. Ia adalah kombinasi presisi, koordinasi, dan kejutan psikologis. Tank-tank Panzer tidak bergerak sendiri. Mereka didukung pembomban udara dari Luftwaffe, komunikasi radio yang efisien, serta infanteri bermotor yang menjaga momentum tetap hidup. Tujuannya bukan sekadar merebut wilayah. Tujuannya adalah melumpuhkan sistem pertahanan musuh sebelum mereka sempat bereaksi. Ketika Jerman menyerbu Polandia pada September 1939, banyak analis militer masih berpikir perang akan berlangsung berbulan-bulan. Namun dalam hitungan minggu, pertahanan Polandia runtuh. Dunia terkejut, tetapi masih berharap itu pengecualian. Lalu datang 1940. Belanda, Belgia, dan Luxembourg jatuh dengan cepat. Dan yang paling mengejutkan, Prancis. Prancis saat itu dianggap salah satu kekuatan militer di dunia. Mereka memiliki garis pertahanan Maginot yang megah dan mahal. Mereka memiliki pengalaman tempur dari Perang Dunia I. Namun Blitzkrieg tidak menyerang titik terkuat. Ia menembus Ardennes, wilayah yang dianggap sulit dilalui. Dalam waktu sekitar 6 minggu, Paris jatuh. Bayangkan dampaknya secara psikologis bagi dunia. Jika Perancis bisa runtuh secepat itu, maka tidak ada benteng yang benar-benar aman. Ketakutan tidak lagi bersifat teoritis, ia menjadi nyata. Kecepatan kemenangan Jerman menciptakan ilusi superioritas mutlak dari Wehrmacht. Militer Jerman tampak modern, taktis, dan tak terbendung. Sementara itu, negara-negara lain terlihat lambat, terpecah, dan defensif. Yang membuat dunia semakin gentar adalah pola yang konsisten. Setiap serangan Jerman menghasilkan kemenangan cepat. Tidak ada perang statis berlarut-larut seperti 1914 sampai 1918. Tidak ada kebuntuan panjang, hanya ekspansi yang terus bergerak maju. Disinilah akar ketakutan global mulai terbentuk, bukan hanya karena Jerman menyerang, tetapi karena mereka tampak selalu menang. Dan dalam politik internasional, persepsi seringkali sama kuatnya dengan realitas. Pada titik itu, Hitler bukan hanya pemimpin agresif. Ia menjadi simbol momentum sejarah yang tampaknya tidak bisa dihentikan. Dan dunia mulai bertanya dengan nada yang semakin panik. Apakah ini awal dari dominasi total Eropa? Ketakutan juga lahir dari bagaimana Hitler membangun citra dirinya. Melalui Menteri Propaganda Joseph Goebbels, ia memproyeksikan dirinya sebagai pemimpin visioner yang tak tergoyahkan. Setiap pidato dirancang teatrikal. Setiap simbol, setiap bendera, setiap parade militer menciptakan aura kekuatan absolut. Rakyat Jerman tidak hanya melihat pemimpin, mereka melihat figur mesianik. Di luar Jerman, dunia menyaksikan bangsa yang tampak bersatu total di bawah satu komando. Tidak ada oposisi yang terlihat, tidak ada perpecahan politik yang terbuka. Dalam politik internasional, stabilitas internal seperti itu, meski dibangun lewat represi, membuat sebuah negara terlihat sangat berbahaya. Yang membuat Hitler semakin ditakuti bukan hanya kekuatan militernya, tetapi ideologinya. Nazisme bukan sekadar nasionalisme. Ia adalah ideologi supremasi ras, ekspansi wilayah,
Lebensraum, dan penghapusan kelompok yang dianggap inferior. Ketika dunia mulai memahami skala kekejaman seperti Holocaust, ketakutan berubah menjadi horor moral. Hitler tidak hanya ingin memenangkan perang, ia ingin mendesain ulang tatanan dunia berdasarkan hierarki rasial. Itulah yang membuatnya berbeda dari pemimpin agresif lainnya. Tujuannya bersifat eksistensial. Jika ia menang, dunia tidak hanya berubah secara politik, tetapi secara moral dan kemanusiaan. Pada tahun 1940 hingga 1941, peta Eropa berubah drastis. Dalam waktu yang sangat singkat, hampir seluruh Eropa Barat berada di bawah kendali Jerman Nazi. Polandia telah dibagi, Prancis telah menyerah, Belanda dan Belgia jatuh. Skandinavia berada di bawah tekanan. Yang tersisa hanyalah satu kekuatan besar di Eropa Barat, yaitu Inggris. Dan Inggris benar-benar berdiri sendirian. Di seberang Selat Inggris, mesin perang Jerman terus berputar. Pesawat-pesawat Luftwaffe bersiap menghantam kota-kota Inggris dalam apa yang kemudian dikenal sebagai Battle of Britain. Pada saat itu, banyak pengamat internasional percaya bahwa invasi Jerman ke Kepulauan Inggris hanyalah soal waktu. Pidato-pidato Winston Churchill mencerminkan betapa genting situasinya. Ia tidak menjanjikan kemenangan cepat. Ia tidak menjanjikan keselamatan. Ia hanya menjanjikan perlawanan. We shall fight on the beaches, bukan sekadar retorika heroik. Itu adalah pengakuan bahwa Inggris berada di tepi jurang sejarah. Jika Inggris jatuh, maka Eropa Barat sepenuhnya berada di bawah kendali Adolf Hitler, dan keseimbangan kekuatan global akan runtuh total. Namun, ketegangan tidak berhenti di sana. Pada Juni 1941, Hitler melancarkan operasi Barbarossa, invasi besar-besaran ke Uni Soviet. Langkah ini mengejutkan banyak pihak. Dalam satu keputusan strategis, Hitler membuka front terbesar dalam sejarah perang modern melawan Joseph Stalin. Awalnya, pasukan Jerman kembali menunjukkan kecepatan dan efektivitas yang mengerikan. Ribuan tank bergerak ke timur. Jutaan tentara terlibat. Kota-kota Soviet jatuh satu demi satu. Dunia kembali menyaksikan pola yang sama. Serangan cepat, kemenangan awal, ekspansi brutal. Di sisi lain Atlantik, Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Franklin D. Roosevelt belum sepenuhnya terlibat dalam perang hingga akhir 1941. Kebijakan domestik dan isolasionisme masih kuat. Artinya, selama periode ini, Hitler tampak berhadapan hanya dengan Inggris yang terkepung dan Uni Soviet yang terkejut. Secara geopolitik, ini adalah momen paling mencekam dalam seluruh perang. Hitler terlihat seperti pemain catur yang selalu satu langkah di depan. Ia memanfaatkan momentum. Ia memaksa musuh bereaksi, bukan merencanakan. Setiap bulan yang berlalu tanpa kekalahan besar Jerman memperkuat narasi bahwa Reich ketiga mungkin benar-benar akan mendominasi Eropa untuk generasi berikutnya. Ketakutan terbesar dunia saat itu bukan sekadar soal kekalahan militer. Ketakutan terbesar adalah kemungkinan bahwa sistem totaliter berbasis Nazisme akan menjadi tatanan permanen di benua Eropa. Bagaimana jika Inggris akhirnya menyerah? Bagaimana jika Moskow jatuh? Bagaimana jika Amerika tetap netral? Pertanyaan-pertanyaan itu terdengar tidak mustahil pada 1941. Dan justru karena itu, periode ini menjadi titik di mana ketakutan global mencapai puncaknya. Belum ada tanda jelas bahwa Jerman bisa dipukul mundur. Yang ada hanyalah satu kenyataan yang menggetarkan dunia. Untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, masa depan Eropa tampak sepenuhnya berada di tangan seorang diktator. Hitler memahami psikologi massa. Ia tahu bahwa ketakutan bisa melumpuhkan musuh bahkan sebelum pertempuran dimulai. Serangan udara ke kota-kota, intimidasi diplomatik, serta reputasi pasukan elit seperti SS menciptakan efek psikologis yang luar biasa. Negara-negara kecil sering menyerah, bukan hanya karena kalah, tetapi karena mereka percaya perlawanan sia-sia. Dalam banyak hal, ketakutan menjadi multiplayer kekuatan militer Jerman. Namun, sejarah juga menunjukkan sesuatu yang penting. Ketakutan tidak selalu bertahan lama. Begitu mitos tak terkalahkan itu runtuh, di Stalingrad, di Normandia, di Afrika Utara, narasi mulai berubah. Dunia takut pada Hitler karena 3 hal utama.
Pertama, kekuatan militernya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kedua, ideologinya yang radikal dan destruktif. Ketiga, kemampuannya memanfaatkan propaganda dan psikologi massa. Namun ada satu faktor lain yang jarang dibahas. Dunia takut karena pada awalnya, dunia meremehkannya. Kebijakan appeasement memberi ruang bagi Hitler untuk tumbuh. Ketika ancaman itu akhirnya disadari sepenuhnya, ia sudah terlalu besar. Sejarah Hitler bukan hanya kisah tentang tirani. Ia adalah pelajaran tentang bagaimana ketakutan lahir dari kombinasi kekuatan nyata, persepsi, dan kegagalan kolektif membaca bahaya sejak dini. Dan mungkin itulah sebabnya kisahnya tetap relevan hingga hari ini.